An Abi Sa'id, dari Abi Sa'id Al-Hasani Al-Basri, dari Abi Sa'id Al-Hasani Al-Basri. Anna sesungguhnya Aidabna Amrin, Aid namanya. Anna sesungguhnya Aid bin Umar radhiyallahu an dakhala masuk ala Ubaidillah bin Ziyad, masuk ke rumahnya atau ke tempatnya Ubaidillah bin Ziyad. Faqala, lalu berkata, ai bunaya, wahai anakku, ini sesungguhnya sami'tu, mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, inna syarrar ra'a al-khutamah, sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang kejam kepada rakyatnya. Ini yang saya katakan menarik ini. Hadisnya nanti semakin menarik ini. Inna syarrar ra'a al-khutamah, sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang kejam kepada rakyatnya. Dalam hal ini bisa kepada kebawahannya. Fa iyyaka, maka janganlah engkau antakunu minhum, menjadi bagian darinya. Jadi kita nggak boleh jadi bawahannya, nggak boleh jadi rakyatnya. Nah ini yang paling kumaha tuh caranya. Karena pemimpinnya buruk, jadi sebaiknya kita itu jangan jadi rakyat, jangan mau menjadi rakyat. Ini saya dari tadi ngahulang gitu, gimana caranya ya gitu. Nah, maka janganlah kalian termasuk golongan dari mereka. Setelah dicari, ketemu. Artinya, ini kan hadis yang kemarin sudah dijelaskan. Kalau pemimpin kita buruk, kita tidak boleh memeranginya. Kita tetap taat kepadanya. Tetapi kita tidak boleh mengikuti keburukannya. Nah, artinya termasuk golongannya itu adalah termasuk dari mereka yang berbuat keburukan, berbuat kesewenang-wenangan, berbuat kejahatan. Lalu faqala lahu, lalu Ubaidillah bin Ziyad berkata, ijlis, duduk sini. Fa innama, sesungguhnya, anta min tukhalafatil ashabi Muhammad, engkau hanyalah sisa-sisa dari sahabat Rasul. Karena dia mengatakan semacam itu. Faqala, lalu ia berkata, wal kana tahum nuhalah, apakah di kalangan sahabat ada yang termasuk sisa-sisa? Innama kanatin nuhalah ba'duhum baqiya ghairihim. Sesungguhnya yang termasuk orang yang sisa adalah orang yang datang sesudah mereka, bukan para sahabat. Jadi ada yang mengatakan, kamu kan tidak tahu bagaimana Rasul, kamu hanya sisa-sisa saja. Tidak. Jadi artinya menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Ubaidillah bin Ziyad, perkataan dia pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang kejam kepada rakyatnya, itu adalah benar omongan Rasulullah SAW. Jadi bukan kampanye, bukan akon-akon, bukan buatannya Ubaidillah. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka.
Ya mohon maaf lah mungkin kampanye tong daek jadi menterina. Moal. Moal. Buku mah yang baru buru-buru. Gitu ya. Nanti ada caranya, Pak. Nanti ada. Ini hadis nanti ada akan pelanjut nih. Nanti kita coba sampai dulu. Nah, jadi jangan kurang mereka. Itu secara mudahnya ya, cara mudah. Tetapi yang paling penting nanti ada pertanyaan pasti dari Bapak. Gimana kalau jadi menteri itu niatnya adalah merubah yang ada dari dalam, kan gitu ya. Kan ada istilah begini Pak, untuk merusak besi itu tidak bisa pakai besi. Kalaupun menggunakan api, itu pasti akan merusak secara sadis lah, menjadi panen. Caranya bagaimana? Caranya tempelkan tanah ke dalam besi tersebut. Terus lama-lama besi karatan, akhirnya keropos juga, begitu. Tapi kan lama ya, tapi tidak menyakitkan katanya. Nah, begitu mungkin ada pituah orang tua itu semacam itu. Jadi kalau kalian akan merusak besi, jangan dipukul besinya. Pasti yang pertama akan menghasilkan suara yang mengganggu. Kalau digunakan api yang panas juga gampangnya menyakiti, ya gitu kan. Tapi kalau dengan tanah kita nempel terus itu, lama-lama besi akan keropos, nah, semacam itu. Nah ini ada filosofi semacam itu juga. Ada orang mengatakan, dah kalau ada pemerintah katakan sewenang-wenang dengan masyarakat, sewenang-wenang dengan rakyatnya. Kalau para menterinya umpamanya tidak ada yang bisa menasehatinya, yang bisa merubahnya, ya nanti semuanya menjadi golongan mereka. Lalu caranya bagaimana? Tetap masuk di sana, tetapi kita tetap mempunyai prinsip, kita tetap punya visi dan punya misi. Itu caranya. Nanti jangan secara terlak, dari nggak bisa, saya nggak mau, nah, gitu langsung nggak mau jadi menterinya, pasti nggak mau, udah karena nggak bakalan dipercaya, gitu. Nggak bakalan dipanggil kalau kita mau, gitu. Tapi kalau dipanggil ya pasti mau, kan gitu. Nah, kalaupun semacam itu, kalau ada sinyal-sinyal bahwa pemimpinnya itu adalah jahat, pemimpinnya itu tidak baik, maka kitalah yang masuk di dalam untuk memperbaiki. Nanti ada hadis selanjutnya. Karena itu adalah merupakan jihad yang paling besar, Pak.